makan uang luar daripada hasil korban tersebut, alhamdulillah, itu boleh hukumnya. Tetapi yang kita bilang adalah, ya kalau ulamanya sendiri seandainya kalau ada yang mematukkan, maka ini sudah melenceng sangat jauh sekali. Ini yang disebut oleh Umar Ibn Khattab tadi. Hal yang kecil, ya, ulama itu sudah menganggap bahwa itu tidak akan masalah lagi. Ya, ini. Jadi yang pertama kata Umar Ibn Khattab, yang merusak Islam itu adalah zallatul alim, tergelincirnya para alim ulama. Yang kedua katanya, kita percepat saja, jidalul munafik bil Quran. Sukanya orang-orang munafik itu berdebat, tapi dia pakai dalil. Dalil yang dia pakai ini asal menguntungkan pribadinya. Dia pakai dalil, dicari dalil hadisnya, dicari dalil Qurannya, tetapi dalil yang dia cari itu adalah untuk menguntungkan pribadinya, untuk menguntungkan dirinya. Apalagi berurusan dengan pemerintah, dengan pejabat. Kalau ada seseorang ulama ditanya oleh pejabat, ini bagaimana, ini bagaimana, dia menjawab, oh ini boleh, ini boleh. Padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya menjilat kepada pemerintah. Tujuannya adalah salah satu niat hatinya adalah supaya mendapatkan peluang dari pemerintah atau dari pejabat. Ini yang disebut jidalul munafik bil Quran. Terjadinya sering bentrok, sering berdebat seorang munafik. Dia tahu kebenarannya, dia paham kebenarannya, tetapi dia akan melenohkan dengan sendiri. Kenapa? Karena silau dengan harta, karena silau dengan dunia, karena silau dengan pangkat dan jabatan. Inilah yang merusak Islam, kata Umar Ibn Khattab. Itu yang kedua, singkat saja. Yang ketiga, kata Umar Ibn Khattab adalah hakimun aimudillin. Berkuasanya seorang pemimpin yang menyesatkan, berkuasanya seorang pemimpin yang mengajak kepada kezaliman. Ya, ini makanya khatib tadi menyampaikan dari awal, yang dibicarakan oleh Umar Ibn Khattab ini tinggal kita lagi pribadi yang merenungkan masa yang disebut oleh Umar Ibn Khattab ini, apakah sudah terjadi, apakah belum terjadi, apakah sudah lewat. Ini tinggal lagi kita yang untuk merenungkan masa-masa yang, tetapi masa inilah yang merusak Islam. Pekerjaan inilah yang merusak Islam. Yang nomor tiga tadi kata Umar Ibn Khattab, berkuasanya pemimpin yang menyesatkan, berkuasanya pemimpin yang menindas, yang seenak di perutnya saja, yang seenak membuat keputusan untuk dia saja, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan dampak positif apakah negatif. Yang penting dia karena punya kekuasaan, karena punya yang namanya keberanian, maka dia ambil suatu keputusan, walaupun itu menyesatkan orang lain. Dia sudah sesat, dia ajak orang lain sesat. Dia sudah salah, dia ajak orang lain salah. Maka ini kata Umar Ibn Khattab, yang ketiga ini termasuk perusak berat di dalam Islam. Kenapa? Kembali kita kepada awal kaji. Setiap kita pemimpin dari individu kita, pemimpin dalam rumah tangga, naik lagi dalam nagari, naik lagi dalam kecamatan, dalam nagari pun itu banyak skop pemimpinnya, banyak lagi, sampai ke masalah banyak lagi, adat istiadat masih banyak lagi. Berarti setiap kita adalah pemimpin. Maka inilah yang paling dominan sekali merusak Islam, kata Umar Ibn Khattab. Yang ketiga ini berkuasanya pemimpin yang menyesat, sesat yang menyesatkan, seenak di perut. Ini apa lantarannya jemaah? Sedikit sebenarnya. Seorang pemimpin kalau dia tidak bertakwa, arti takwa adalah takut kepada Allah. Kalau dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, tetap dia akan menganggap bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Semua pekerjaanku akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia senonoh, tidak mau dia seenak perutnya, tetap dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapa pemimpin-pemimpin di akhir zaman, kata Umar bin Khattab, ini terjadi semacam itu? Kata Umar adalah, yang kedua penyebabnya, ya, mohon maaf,
banyak sekali pemimpin-pemimpin itu yang tidak tidak mematuhi yang dikatakan pemimpin itu adalah khalifah. Khalifah ini apa? Takut dia kepada Allah. Takut kepada Allah salah satu sumbernya seorang pemimpin supaya bumi sanang padi menjadi rakyat aman sentoso. Salah satu syarat pemimpin yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Umar oleh seorang soleh semasa itu, tak kala dia terpilih sebagai pemimpin, dia sujud itikaf di masjid selama 3 hari 3 malam. Inilah pemimpin yang takut kepada Allah. Begitu seterusnya. Kalau seorang pemimpin itu benci dengan masjid, ya, tidak ringan langkah kakinya ke masjid, ya, akan selama dia pemimpin itu tidak akan konsisten dan tidak akan berakhir dengan baik. Kenapa? Kata Allah, orang yang benar-benar dalam melaksanakan suatu pekerjaannya adalah mereka yang taat dan takut kepadaku. Takut kepadaku, sering mengunjungi rumah ibadahku, sering mengunjungi tempatku, sering menyebut namaku, sering sujud di rumah tempat ibadahku. Itu kata Allah. Jadi kenapa berantakan sekarang ini dari atas sampai ke bawahnya? Mungkin terjadinya ini tadi. Ya, kenapa? Mohon maaf, mungkin ada sebagian tempat, ya, dia seorang pemimpin, tetapi ke masjid saja 1 kali dalam 1 bulan susah. Jangankan yang 5 waktu, kadang-kala Jumat malas, jangankan 5 waktu. Inilah karakter yang tidak boleh oleh Rasulullah. Makanya rumusnya pemimpin itu, kalau Rasulullah merumuskan, carilah pemimpinmu yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mengayumi orang banyak, bagaimana dia akan bisa merangkul orang banyak, bagaimana dia akan mencontohkan kepada orang banyak, sedangkan contoh untuk diri mereka sendiri tidak akan terwujud. Kenapa? Bagaimana caranya mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah disampaikan oleh Umar Ibnu Khattab, dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.